Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCU PMC Mandalika. Tidak lupa kita sapa dulu teman-teman sahabat kita yang ada di seluruh Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga seperti Allah menjaga nabi dan rasulnya. Masih seperti biasa, kita akan memantau terus bagaimana proses dan percepatan pembangunan sirkuit Mandalika menyambut MotoGP pada tahun ini. Jadi ada beberapa titik yang masih dikerjakan. Yang paling utama adalah tribun dan salah satu penunjang yang ada di sirkuit Mandalika, yaitu pedok dan tempat beristirahatnya para kru pembalap yang akan datang ke sirkuit Mandalika. Jadi pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP tahun 2022 ini menarik untuk dikulik teman-teman ya. Sebab demi membuat sirkuit bertaraf internasional seperti sirkuit Mandalika dibutuhkan biaya yang tak murah. Kemudian untuk biaya pembangunannya diketahui mencapai ratusan miliar. Kemudian sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat siap menggelar balapan motor bergengsi MotoGP pada tahun ini. Kemudian balapan yang bertajuk MotoGP Indonesia 2022 yang menjadi seri kedua pada tahun ini rencananya akan digelar pada 20 Maret tahun 2022. Sebelum menggelar balapan, sesungguhnya Marc Marquez dan kawan-kawan akan lebih dahulu melakukan uji coba di sirkuit Mandalika. Tes pramusim MotoGP 2022 rencananya akan digelar pada tanggal 11 hingga 13 Februari. Dan kita bisa pantau juga bagaimana proses percepatan pembangunan yang ada di sirkuit MotoGP. Sekarang kita masih mengudara di belakang pedok yang ada di sirkuit MotoGP. Ini adalah salah satu tempat nanti para kru beristirahat. Jadi semua kru dan tim MotoGP nanti biasanya akan beristirahat di pedok ini. Kemudian kita juga bisa memantau bagaimana kondisi di lapangan yang bisa teman-teman lihat bagaimana para pekerja sudah mulai bekerja dengan baik. Kita juga bisa melihat, kita doakan semoga para pekerja diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mampu mengerjakan tugasnya dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Kemudian kita juga bisa memantau bagaimana proses percepatan pembangunan yang sangat luar biasa. Kita juga masih mengudara teman-teman di belakang pedok yang ada di sirkuit MotoGP Mandalika. Informasi buat teman-teman bahwa nanti di tes pramusim tidak ada penonton yang akan masuk di sirkuit Mandalika ya. Kemudian kita akan beralih dan kita akan mengudara di atas tribun yang harganya sekitar 10 juta. Nanti teman-teman kalau membeli tiket dengan harga 10 juta nanti teman-teman akan berada di tribun ini ya. Jadi kita juga bisa pantau bagaimana proses percepatan pembangunan yang sangat luar biasa. Kita juga bisa melihat nanti bagaimana proses pekerjaan yang begitu luar biasa dikejar supaya nanti bisa digunakan pada event MotoGP pada tahun ini. Kemudian perlu teman-teman tahu bahwa kenapa terjadi keterlambatan proses percepatan pembangunan di sirkuit MotoGP adalah faktor alam, kemudian faktor cuaca yang sangat ekstrim bisa menyebabkan percepatan pembangunan di sirkuit MotoGP terhambat. Biasanya ketika hujan lebat maka proses percepatan akan dihentikan untuk sementara. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menghambat teman-teman ya. Jadi tidak seperti yang teman-teman bayangkan kenapa proses percepatan pembangunan sirkuit MotoGP agak lambat. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan percepatan pembangunan terhambat sehingga proses pengerjaan kemudian bisa dihentikan untuk sementara waktu.
Oke, kita akan beralih di proses pengerjaan tribun premium. Ini adalah salah satu tribun yang sangat luar biasa, yang datang dari luar negeri juga teman-teman. Kita bisa melihat ini adalah proses perakitan yang sudah mulai berdiri dengan kokoh. Jadi proses perakitan ini sangatlah cepat teman-teman ya. Jadi tinggal dipasang, kemudian berdiri, dan kita juga bisa memantau bagaimana proses percepatan pembangunan yang sangat luar biasa di area tribun premium yang teman-teman bisa lihat di video kali ini. Jadi nanti teman-teman ketika membeli tiket tribun premium, nanti teman-teman bisa berada di tribun ini ya. Kemudian ada beberapa titik tribun yang masih dalam proses pengerjaannya teman-teman. Jadi tribun ini proses pengerjaannya menurut saya lumayan cepat, karena kita juga bisa melihat satu hari saja sudah bisa berdiri dengan kokoh. Luar biasa sekali proses pekerjaannya. Jadi proses pekerjaan di sirkuit MotoGP sangatlah dikejar teman-teman ya, supaya nanti bisa diselenggarakan acara MotoGP pada tahun ini. Kemudian dengan biaya sebesar itu yang menghabiskan dana sekitar ratusan miliar, bagaimana spesifikasi sirkuit MotoGP Mandalika teman-teman ya. Kemudian sirkuit MotoGP Mandalika diketahui memiliki panjang 4,31 km dengan total 17 tikungan ya. Kemudian untuk panjang sirkuit, untuk ukurannya sudah dikurangi dari rencana awal, yaitu 4,32 km dengan 19 tikungan. Kemudian aspal di sirkuit Mandalika merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa aspal yang ada di sirkuit Mandalika adalah aspal yang terbaik di dunia. Kemudian sirkuit Mandalika memiliki aspal yang berteknologi terbaru, yang memiliki daya tahan yang sangat kuat. Jadi soal kapasitas orang yang bisa ditampung di sirkuit Mandalika adalah sekitar 195.700 orang ya. Akan tetapi tempat duduk yang disediakan hanya mampu menampung 50.000 orang saja. Kemudian sirkuit Mandalika juga bisa menampung sekitar 40 garasi yang bisa dipakai setiap tim pembalap. Kemudian dengan spesifikasi tersebut, sirkuit ini memiliki taraf internasional. Jadi sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang sangat luar biasa. Selain sirkuit yang sangat eksotis, sirkuit ini juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sirkuit-sirkuit yang ada di seluruh dunia. Jadi sirkuit Mandalika adalah sirkuit terbaik di dunia dengan aspal yang sangat baik di dunia, dan itu sudah diakui teman-teman. Selain itu juga sirkuit Mandalika adalah sirkuit tereksotis di dunia yang dikelilingi oleh pantai yang berpasir putih. Jadi kita adalah warga Indonesia yang patut berbangga memiliki sirkuit bertaraf internasional, itu sirkuit MotoGP Mandalika. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan saran saya untuk teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia, tetaplah jaga kesehatan, karena sehat itu murah, tapi sehat akan berubah menjadi mahal ketika sehat berubah menjadi sakit. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?